ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah masih saja belum bisa mendapatkan janda anak 3? Nah seperti biasa ya, jadi di video kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3, episode 9 part kedua. Yang dimana pada momen setelah Suho membuatkan seluruh pimpinan Guild Hunter di Korea sebuah item yang bisa berkembang, kini ia pun langsung dipertemukan dengan salah satu hunter kelas nasional bernama Thomas Andre, yang bahkan menjadi pimpinan Guild Scavenger dari Amerika. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan alur videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Setelah Suho membuatkan si hunter Baek Yunho sebuah item senjata yang bisa berkembang hingga membuat para hunter rank S lain juga tertarik dan meminta dibuatkan sontak dari momen tersebut dengan ketua asosiasi yang melihat aksi momen mereka membuatnya begitu terharu, sembari bergumam dengan mengatakan, otoriti milik hunter Sung Jinwo itu mutlak. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, tapi otoriti milik Suho ada untuk memimpin semaunya. Bagi mereka yang tidak bisa membantu di kehujanan sebelumnya, kekuatan Suho adalah kesempatan, harapan baru untuk bertarung lagi. Jika kali ini aku bisa bertarung di sisinya, ini masih sebuah mimpi, tapi suatu hari nanti pasti akan terjadi. Kemudian, setelah beberapa hari kemudian, berpindahlah ke sisi lain di negara Amerika dengan diperlihatkannya salah satu hunter kelas nasional, yaitu Thomas Andre, serta wakil perempuan Tobrutnya bernama Laura. Ya, pada saat ini si Laura menyampaikan sebuah pesan bahwa dirinya merasakan ada sesuatu yang Thomas lupakan dalam bentuk pergi menuju ke Korea. Namun, karena Thomas Andre menyadari dengan maksud apa yang dimaksud si Laura, hingga memberitahukan bahwa Suho belum cukup matang untuk dipetik, ia pun kembali menjelaskan. Berkat menempatkan Guild Asura di posisinya, pandangan publik mengenai Scavenger telah pulih sepenuhnya. Dan di Sung Suho ini, aku dengar kalau di Reawaken sebagai rank S, pergi ke Korea sekarang tidak akan memberikan keuntungan bagi kita. Singkatnya, ketika Laura bertanya kepadanya soal, bukankah ia berencana untuk membalaskan dendam Randolph, ia pun kembali menjelaskan, membalaskan dendam? Tidak, aku hanya ingin berduka untuknya, memastikan agar kematiannya membawakan keuntungan terbesar. Itu hal terbaik yang bisa aku tawarkan kepadanya, bukan? Hingga setelah itulah si Laura memberikan sebuah koran sembari berkata, kalau begitu, mungkin saatnya telah tiba. Gate rank S pertama sejak Cataclysm telah muncul di Korea. Mereka sudah meminta bantuan dari beberapa negara. Hingga karena pengusulan tersebut seketika membuat Thomas Andre tiba-tiba tersenyum ria, sembari mengembalikan perkataan mengenai buah yang ia anggap belum matang, kini sudah matang. Bahkan siapa sangka lagi karena pada saat ini juga ternyata ia pun langsung menyuruh si Laura untuk menghubungi ketua asosiasi di Korea, serta memberitahukan bahwa Guild Scavenger yang ia pimpin akan siap untuk membantu, lalu kembali bergumam di dalam benaknya. Randolph, aku berjanji kepadamu, akan kupastikan kematianmu dibayar dengan bunga. Sedangkan di sisi lain, terlihatlah dengan si hunter Choi Jong-in bersama Sung Suho. Ya, pada saat ini ia terlihat begitu kaget dikarenakan melihat sebuah item yang bisa berkembang berbentuk seperti gelang bayangan yang diciptakan oleh Suho. Bahkan item gelang tersebut juga mempunyai sebuah nama bernama Shadow Torch, serta beberapa skill-skill kekuatan yang berawal dari Creation, Type, Stay Manifestation Defense, Stamina, Intelligence, Fire Damage, sebanyak 50%, yang selama 1 menit, semua skill yang dikeluarkan akan dilancarkan 30% lebih cepat. Hingga setelah ia menyadari bahwa item torch yang dibuat oleh Suho untuknya bisa berkembang, dan jika ia memburu monster dengan item tersebut, maka ia pun juga bisa bertambah lebih kuat. Sontak setelah itu, dengan sempatnya ia kembali berkata, aku dengar kalau kau juga memberikan hunter lain senjata mereka secara masing-masing. Apa kau tidak terlalu memaksakan dirimu, Hunter Sung Suho? Suho menjawab, namun dengan ekspresi wajah serta badan yang gemetar, aku akan baik-baik saja. Aku sudah menyelesaikan perlengkapan bagi semua yang ada di sana hari itu. Bahkan, di sisi Bru yang melihat tingkah laku si Suho yang seperti itu, seketika membuatnya begitu bingung. Karena ia pikir bagaimana Suho bisa baik-baik saja di saat Suho telah memburu monster tanpa henti untuk menempa item hero grade dan menghabiskan sisa-sisa waktunya pada daily quest Amut, kemudian bergumam di dalam benaknya,
Dia hidup dengan potion selama 2 hari penuh tanpa beristirahat. Sepertinya dia memaksakan dirinya hanya untuk memenuhi ucapannya. Lalu ketika Hunter Choi Jong-in sempat kembali mengusulkan kepada Suho mengenai dirinya yang harus bekerja lebih keras untuk memastikan agar usaha atau upaya Suho tidak sia-sia, serta bersedia mengirimkan item gauntlet kepada ketua asosiasi Wojinchul yang menjadi item terakhir buatan Sung Suho, dan menyampaikan usulan bahwa dirinya memang ada urusan di asosiasi. Namun setelah ia memberitahukan kalau salah satu hunter kelas nasional dari Amerika, yaitu Thomas Andre, akan datang ke Korea, seketika membuat Suho begitu tertarik sembari bertanya dengan mengatakan, "Thomas Andre, maksudmu hunter tingkat nasional dari Amerika?" Singkat cerita, ketika mereka berdua sedang berjalan menuju ke ruangan kantor asosiasi Wojinchul, tepat pada saat itulah tiba-tiba Suho langsung dikagetkan dikarenakan melihat keramaian beberapa para hunter dari Guild Scavenger yang bahkan berada tepat di ruangan kantor asosiasi Wojinchul. Dan karena Suho belum mengetahui bahwa mereka adalah anggota dari Guild Scavenger, tentu dengan hunter si Choi Jong-in yang menyadari hal itu, seketika langsung ia beritahukan. Demikian setelah ia menyuruh si Suho untuk harap menunggu di luar untuk sesaat. Ternyata setelah Suho mendengar bahwa mereka adalah anggota dari Guild Scavenger dari Choi Jong-in tadi, tentu membuatnya bisa menyadari kalau mereka adalah hunter-hunter yang menyerangnya pada saat ia di dalam piramid pada waktu sebelumnya. Dan tak lama kemudian, ketika Hunter Choi Jong-in telah membuka pintu ruangan kantor, asosiasi Wojinchul ternyata benar bahwa di sana ada si Hunter Thomas Andre bersama wakilnya bernama Tobrut Laura. Dan dengan demikian, setelah ketua asosiasi Wojinchul memperkenalkan si Hunter Choi Jong-in kepada Thomas Andre yang menjadi pemimpin raid di Korea. Ternyata, setelah Choi Jong-in melihat si Thomas Andre yang menjadi hunter nomor 1 di Amerika, untuk pertama kalinya sontak membuatnya termenung, karena ia anggap kalau Thomas adalah sosok hunter yang sungguh mengintimidasi. Hingga pada saat itulah percakapan rapat antara mereka langsung dimulai oleh Laura. Ya, Laura mulai menjelaskan mengenai ketentuan atas partisipasi di dalam Gate Rank S. Tidak ada guild asing lain yang diizinkan untuk bergabung selain Scavenger. Dan 80% hadiah Gate akan menjadi milik kami. Ketua asosiasi serta Hunter Choi Joik-in yang mendengar pernyataan tersebut tentu membuat mereka langsung terkejut. Namun alih-alih karena Hunter Choi Jong-in berkata, 80%, itu tidak masuk akal. Sontak dari usulannya tadi membuat si Thomas Andre terlihat dibuat begitu kesal, sembari kembali mengomentari perkataannya. Tidak masuk akal. Itu tawaran yang masuk akal. Fakta bahwa asosiasi Korea meminta bantuan dari luar, berarti mereka sudah menilai bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan gate itu sendirian. Mengingat kemungkinan kerugian dari Dungeon Break, aku rasa hargaku cukup murah, bukan? Lalu setelah Choi Jong-in bersama ketua asosiasi Wojinchul kini menyadari mengenai dengan kedatangan Thomas hanyalah untuk mengancam mereka, bukan untuk bernegosiasi. Pada saat itulah, ketua asosiasi Wojinchul membuka suara, namun dengan memberitahukan bahwa mereka bersama para hunter rank S di Korea meminta bantuan kepada negara lain karena tingkat bahaya Gate Rank S yang tidak bisa mereka nilai atau bisa mereka lawan. Bahkan, ia juga sempat mengusulkan bahwa negara Korea mereka memiliki 2 hunter rank S baru. Dan karena itulah, ia juga menganggap kalau syarat yang Thomas Andre inginkan baginya itu aneh hingga langsung menolak tawaran Guild Scavenger, serta kembali memberitahukan bahwa Korea akan meminta bantuan dari negara lain. Namun, karena usulan tersebut seketika membuat Thomas Andre dibuat begitu keberatan, sembari menjelaskan mengenai insiden yang terjadi di Dungeon Type Field Mesir. Apa kau tidak asing dengan insiden yang terjadi di Dungeon Field Type di Mesir? Sayangnya, pada saat itu, Guild Scavenger kami kehilangan beberapa anggota penting, termasuk salah satu elit kami, Randolph. Dan dari apa yang aku dengar, selain dari anggota Scavenger, baik Guild Asura dan sekelompok hunter Korea juga hadir. Setelah itu, berita beredar bahwa peringkat Scavenger telah jatuh di bawah Guild Asura. Jadi, untuk membersihkan noda itu, aku mengunjungi Asura, dan melalui salah satu anggotanya, aku mengetahui nama hunter Korea yang terlibat. Demikian ketika Thomas Andre mempertanyakan dengan nama hunter yang terlibat di Korea kepada Laura, dan Laura menyebut nama hunter Sung Suho, tentu dengan ketua asosiasi Wojinchul serta hunter Choi Jong-in, yang mendengar hal tersebut langsung dibuat shock hingga tak bisa berkata-kata lagi.
Bahkan Thomas juga kembali menjelaskan dan Han mengatakan itu benar. Sung Suho, sepertinya dia terlibat dengan kematian Randolph. Jika kau menolak, maka Guild Scavenger akan menuntut ganti rugi atas kerugian kami dengan nyawa Hunter Rank S Korea yang baru. Jadi beritahu aku, apa kau masih akan menolak? Atau mungkin kau akan membiarkan senjata pemungkasmu sang pemimpin Raid untuk menghentikanku? Mendengar hal tersebut, sontak membuat Choi Jong-in tampak begitu panik sembari ia iringi dengan bergumam bahwa ia akan mencoba menahannya. Aku harus menahannya. Apostelitarim, get rank S dan sekarang Scavenger juga. Membuat lebih banyak musuh hanya akan membebani Suho. Tepat pada saat itu juga di balik pintu ruangan mereka tempat keberadaan Suho berada bersama anggota guild dari Scavenger, terdengarlah dengan di Suho yang dimana ia berkata, "Kukira bala bantuan telah tiba, tapi rupanya hanya sekelompok pencuri." Hingga setelah mengatakan itulah, tiba-tiba Suho pun langsung menghancurkan pintu ruangan ketua asosiasi yang bahkan sembari ditahan oleh anggota Guild Scavenger dengan tatapan penuh kekejaman yang juga membuat ketua asosiasi Wojinkul bersama Hunter Choi Jong kembali dikagetkan. Bahkan pas pada saat itu juga, Suho kembali berkata, namun dengan menjelaskan bahwa jika nanti terjadi masalah, ialah yang akan bertanggung jawab. Tapi alih-alih ketika Thomas Andre bertanya kepadanya dengan apa yang telah ia rencanakan, sontak secara tiba-tiba, ia pun langsung mendorong anggota Guild Scavenger kemudian berkata, "Kau yang dipanggil Hunter Kekuatan Nasional dari Amerika kan? Kau mau 80% keuntungannya? Boleh. Sederhana saja, siapapun yang mendapatkannya duluan memilikinya. Jika Scavenger memang jauh lebih kuat dari kami, maka mungkin kalian pantas mendapatkannya." Lagi-lagi karena pernyataan tersebut, seketika membuat ketua asosiasi Wojinkul bersama Hunter Choi Jong-in langsung dibuat begitu dikejutkan. Tapi tidak dengan Thomas, yang dimana ia pun langsung berdiri sembari menatap Suho dengan penuh kekejaman. Menarik. Dan bagaimana jika aku menghancurkanmu di sini sekarang juga? Suho menjawab, maka Scavenger akan meninggalkan Korea dan reputasi baru sebagai guild asing yang mengamuk dan memulai perkelahian di tanah Korea. Beritahu aku, apa yang membuatmu yakin kalau aku akan mengalahkanmu?